Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami Al-Istiqomah yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah. Baik nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat, yang dengan nikmat itu Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim pagi hari. Kalau kita ikuti dari nas-nas yang ada bahwa manfaat dari salat subuh berjamaah, kata Rasulullah, fahuwa fi zimmatillah, orang itu senantiasa selalu mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hidup kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat dengan duduk kita dalam rangka untuk talabul ilmi. Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, pagi hari ini tema kita adalah tentang al-hasad. Kata ulama ada 3 dosa. Ada menyombongkan diri ini adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit. Yang terjadi adalah di mana al-kibr ini asalnya datang dari iblis. Ketika hormati dan memuliakan, bukan menyembah. Kemudian iblis menolak. Ketika ditanya alasannya, dia mengatakan, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih mulia daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka al-kibr ini adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit, yaitu yang terjadi pada iblis. Kemudian yang kedua adalah al-hirs, serakah. Kata ulama, serakah ini asalnya katanya adalah dari Nabi Adam. Ya. Karena Nabi Adam khilaf, di mana Nabi Adam sudah diperintahkan oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini nih. Ternyata dia dirayu oleh syaitan, dirayu oleh iblis, karena iblis merasa iri terhadap kedudukan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam panasi, lupa dia, khilaf. Kemudian al-hasad ini terjadi di bumi, yaitu yang terjadi pada Qabil, anaknya Nabi Adam alaihissalam, di mana Qabil ini merasa iri terhadap saudaranya yang bernama Habil karena korbannya diterima sama Allah. Yang kedua, ada yang mengatakan dia ini mendapatkan teman hidupnya dari saudaranya si Habil, yang dia wanita yang tidak cantik, sedangkan Habil dia mendapatkan pasangan hidup dari saudaranya si Qabil. Karena ketika itu belum ada manusia lain, maka dikawinkan dengan saudara. Para jamaah rahimakumullah, nah sifat hasad ini adalah sifat yang muncul di dalam hati atau penyakit hati, dan semua orang terjangkit penyakit hasad ini kecuali sedikit. Ya. Jadi semua orang tidak bisa selamat dari penyakit hasad, ya, kecuali sedikit. Ya. Dikatakan begitu. Nah, tapi hasad ini belum dicatat sebagai sebuah perbuatan khilaf atau perbuatan dosa, kecuali kalau ada aksi. Aksinya itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Apa itu hasad? Hasad dikatakan adalah secara istilah tamanni zawali ni'mati anil ghair, mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang seneng, bahagia,
lalu dia ingin agar supaya kenikmatannya itu dicabut sama Allah, dihilangkan oleh Allah, maka itu disebut dengan hasad. Ai dikatakan karahatun ni'mati alal mun'ami alaih. Dia benci ketika ada orang yang senang, orang yang mendapat nikmat, dia nggak suka. Jadi kalau dia melihat ada orang yang tetangganya kok dikit-dikit bangun rumah, dia sakit hatinya. Nah tuh kenapa ini udah bangun rumah lagi aja, dia nggak suka. Itu hasad. Ya. Sudah mulai ada hasad tuh. Ya. Ketika ada orang yang jabatannya naik, dia benci. Ini hasad. Ya. Dan hasad ini bisa jadi terkait dengan urusan dunia atau juga dengan urusan agama. Makanya bisa jadi kadang-kala kita lihat ustadz menghasadi kepada ustadz. Ya. Ustadz sama ustadz. Ya. Kan ini urusan agama, ustadz sama ustadz. Nah, bisa jadi ada ustadz yang dengki terhadap ustadz. Pedagang dengki dengan pedagang. Ya. Apalagi pejabat, ya, bisa jadi benci dengan pejabat, ya, iri dengan pejabat, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan al-hasad. Hanya saja hasad ini ada dua macam. Yang pertama adalah dikatakan oleh Imam Ghazali, karahatun ni'mati wa hubbu zawaliha anil mun'am alaihi. Dia benci melihat ada orang yang mendapat nikmat dan dia ingin nikmatnya itu dicabut. Nikmatnya itu hilang. Imma pindah ke dia atau nggak pindah ke dia. Yang penting pertama dia memiliki rasa nggak suka terhadap orang yang dapat nikmat itu. Dan yang kedua ingin agar supaya nikmatnya itu dicabut sama Allah, dihilangkan oleh Allah. Nah, itu yang benar-benar disebut dengan hasad. Tapi ada orang yang dia iri melihat orang diberikan nikmat. Dia iri melihat orang diberikan nikmat. Akan tetapi dia tidak ingin, tidak ada sedikit pun dalam hatinya menginginkan nikmat yang ada pada orang itu hilang. Ya. Jadi dia iri terhadap kenikmatan atau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Akan tetapi dalam hatinya dia tidak ada sedikit pun dalam hatinya itu niat atau keinginan agar supaya nikmat yang ada pada orang itu dicabut sama Allah. Enggak begitu. Nah ini juga hasad juga. Namanya cuman nama lain adalah al-ghibthah. Ya, al-ghibthah. Sehingga dia akhirnya berupaya untuk bisa menjadi seperti dia. Dia tidak ada keinginan dalam hatinya itu agar supaya nikmat yang ada pada orang itu dicabut, enggak. Tetapi dengan dia lihat ada orang yang seperti itu, dia iri. Lalu kemudian dia pun berbuat agar supaya dia bisa seperti dia. Nah, itu namanya ghibthah. Kalau yang pertama itu haram secara mutlak. Benci terhadap orang yang diberikan nikmat dan ingin nikmatnya itu dihilangkan oleh Allah. Itu haram secara mutlak. Kecuali nikmat yang diberikan oleh Allah, ya nikmat yang ada pada orang yang zolim, ya, kepada orang yang zolim, di mana nikmat yang ada pada orang itu digunakan untuk berbuat maksiat atau untuk menyakiti orang. Nah itu boleh kalau melihat ada orang yang zolim, yang dia begitu banyak mendapatkan berbagai macam kelebihan-kelebihan, akan tetapi kelebihan-kelebihan yang dimiliki ini digunakan untuk berbuat zolim atau untuk menyakiti orang lain. Nah yang seperti ini boleh kita benci terhadap orang yang diberikan nikmat itu, dan boleh kita juga berharap agar supaya nikmatnya dicabut sama Allah, biar supaya dia berhenti untuk melakukan perbuatan yang haram. Nah, tapi kalau yang kedua tadi yang disebutkan al-ghibthah itu tidak apa-apa, ya, karena dia tidak ada sedikit pun keinginan ingin agar supaya nikmat yang ada pada orang itu dihilangkan, dan dia pun berupaya untuk bisa jadi seperti orang itu. Para jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara ciri-ciri orang yang hasad atau orang yang dengki. Di antara dalam surat Ali Imran ayat 20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dikatakan oleh Allah, kalau engkau mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian mereka merasa sakit hati. Dan apabila engkau mendapatkan musibah, kemudian mereka bergembira. Jadi dalam ayat digambarkan, di saat engkau mendapatkan nikmat, mereka sakit hati. Tapi di saat engkau mendapatkan musibah, mereka bergembira. Ini udah ciri-ciri orang yang hasad nih. Jadi ciri orang hasad itu biasa begini, gampangnya. Kalau lagi dekat sama kita, kita dipuji-puji. Lo emang hebat, luar biasa lo. Itu depan kita. Begitu kita tidak ada di dekat dia, kita tidak ada di sisinya, diomongin, dijelek-jelekin, ya, dijelek-jelekin. Apa itu? Ya, jelek-jelekin lah pokoknya. Ya. Begitu kita dapat musibah, dia bergembira. Ini hasad. Jadi ketika dekat sama kita, kita dipuji-puji. Ketika kita tidak ada, dia ngomongin kita. Ketika kita dapat musibah, dia bergembira. Ini orang yang hasad begini nih. Ada nggak kira-kira ada hati kita kayak gini nih? Bahaya nih. Itu penyakit hati nih. Ya, penyakit lama ini. Ya, penyakit lama yang bercokol di manusia, pada diri manusia ini, ya hasad. Ya. Jadi dia pokoknya kalau ada orang yang dia nggak sukai, ya, orang yang dia nggak sukai, lalu dia mendapat nikmat, sakit rasain hati. Nah, sampai tidur aja nggak bisa pulas dia. Ini kan nanti akhirnya bahaya dunia nih. Ya. Sakit rasanya. Padahal orang yang dapat nikmat, enak tidur, enak makan, lah kita. Atau orang yang hasad ini nggak bisa pulas tidurnya, sakit rasanya. Nah. Lalu kemudian kalau dia dapat musibah, dia senang, bersyukur. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ya. Di dalam ayat yang lain ini digambarkan tentang sikap orang-orang kafir, atau orang-orang ahli kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsiru min ahli kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim. Wadda katsirum min ahli kitab. Kebanyakan, kata Allah, kebanyakan dari kelompok ahli kitab, walaupun tidak semua, berarti kebanyakan, ya. Kebanyakan dari Alkitab itu kebanyakan menginginkan atau berkeinginan law yarudukum andinikum mim ba'di imanikum. Mereka berharap agar supaya kalian menjadi murtad. Ya. Jadi mereka ini orang-orang kafir ini berharap agar supaya orang mukmin, orang yang tadi dia kafir kemudian dia sudah mukmin, kemudian ini kembali menjadi murtad. Kembali menjadi murtad. Mohon maaf ayatnya saya koreksi, takut salah catatan saya ini. Ya. Jadi orang-orang ahli kitab ini dia sangat tidak suka, ya, terhadap orang-orang yang mukmin, beriman. Oleh karena itu, karena dia melihat orang beriman ini sebelumnya kan dia kafir. Nah, maka dia berharap agar supaya orang mukmin ini kembali kepada kekufuran. Wadda katsiru min ahli kitab law yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffaran hasadam min indi anfusihim. Jadi kebanyakan orang ahli kitab itu berkeinginan agar supaya mereka ini orang-orang mukmin ini kembali murtad setelah dia beriman. Jadi makanya mereka selalu berupaya bagaimana caranya
agar supaya orang mukmin ini menjadi murtad, menjadi kufur, kembali kepada kekufuran. Kenapa mereka begitu? Kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Karena mereka merasa dengki, ya, dengki. Mereka merasa iri terhadap orang-orang mukmin. Makanya dalam ayat yang lain, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan rela sampai kita ini umat Islam menjadi pengikut-pengikut mereka. Maka dengan segala berbagai macam cara mereka lakukan, disebarlah misionaris, para misionaris yang berupaya bagaimana menanamkan kepada umat Islam ini ajaran-ajaran termasuk yang disebut dengan al-ghazul fikri, perang ideologi. Maka mereka berupaya bagaimana caranya agar supaya orang Islam ini keluar dari agamanya. Akan tetapi mereka beranggapan bahwa mengeluarkan orang Muslim ini dari agamanya bukan memindahkan orang Muslim dari masjid ke gereja, bukan. Bukan mereka merubah agamanya dari Islam menjadi yang lain, bukan. Kalaupun itu, kata dia, kalaupun itu terjadi, itu sebuah karunia yang besar, kata dia. Tetapi mereka merasa sudah sukses kalau ada orang mukmin, ya, yang hanya mengaku sebagai orang mukmin, tapi kehidupannya tidak mencerminkan sebagai orang mukmin. Jadi dia Muslim, dia mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya itu tidak mencerminkan kalau dia itu sebagai orang Muslim. Bahkan bisa jadi dia memusuhi Islam, padahal dia Muslim. Nah, kalau ada orang Muslim yang tipenya kayak begini nih, berarti mereka sudah sukses, ya, membuat orang Muslim menjadi murtad dari agamanya. Nggak perlu mereka pindah dari masjid ke gereja, nggak perlu mereka ini berubah agama, nggak perlu. Tapi kalau ada orang Muslim yang namanya saja Muslim, tetapi kehidupan perilakunya, kesehariannya itu tidak mencerminkan sebagai orang Muslim, bahkan ketika agamanya dicela, agamanya dinodai, dia nggak ada sedikit pun rasa ingin melakukan pembelaan. Nah, inilah orang yang seperti ini berarti orang yang sudah dianggap murtad dari Islam. Nah, ini target orang-orang ahli kitab kebanyakan, kata Al-Quran. Kalau kebanyakan berarti ada sebagian mereka yang tidak seperti itu, ya. Jadi kata Allah, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum. Kebanyakan dari ahli kitab ini menginginkan, ya, agar supaya orang-orang mukmin ini kembali menjadi kufur setelah mereka beriman kepada Allah. Kenapa mereka begitu ingin berupaya sekeras tenaga seperti itu? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka dengki, ya. Karena mereka dengki. Yang mana dengki itu ada pada di hati mereka. Nah, maka tadi dengki itu ada dua bentuk, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Di dalam hadis Rasul mengingatkan, Rasul mengatakan, iyyakum wal hasad, hindari penyakit al hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hindari penyakit dengki, penyakit iri hati. Ya. Kenapa? Karena penyakit dengki dan iri hati itu akan menggugurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Nah, maknanya adalah tadi hasad yang sudah dibuktikan, yang sudah direalisasikan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kalau ada orang dengki tapi hanya dalam hati saja, iri dalam hati saja, itu belum termasuk. Tapi kalau dia sudah keluarkan, dia sudah realisasikan kedengkiannya itu baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, maka inilah yang dapat menggugurkan pahala-pahala kebajikan. Apa kira-kira kalau merealisasikan hasad itu apa kira-kira? Kira-kira apa? Kalau orang hasad, realisasinya apa? Ada orang dengki sama tetangganya. Apa kira-kira bentuk hasadnya apa kira-kira? Bukan di dalam hati. Ini dia sudah realisasikan. Dia sudah buktikan hasadnya. Dengan apa kira-kira? Apa kira-kira, Pak? Hah? Fitnah, ya.
Jadi yang dilakukan adalah membongkar aib. Jadi ghibah nih, membongkar aib. Dibongkar tuh aib orang itu. Ya. Dicari kejelekan-kejelekannya lalu disebar. Kenapa itu begitu? Karena ada hasad. Kalau dia nggak hasad nggak begitu. Ya, dia bongkar tuh aibnya. Bagaimana kalau ternyata yang dia cari kesalahannya nggak ada? Gimana kira-kira? Dia buat-buat. Ya. Dia buat-buat cerita. Ya. Dia buat cerita nih. Dia buat cerita biar supaya orang ini akhirnya nggak suka dengan orang itu. Ya. Itu orang yang hasad begitu tuh. Kalau ada orang yang didengkiin itu punya celak, punya aib, dia bongkar aibnya, dia sebar. Kemudian kalau ternyata dia tidak punya aib, maka yang dilakukan adalah menyebar berita-berita hoak, berita-berita bohong. Ya. Itu adalah termasuk ciri orang yang hasad. Ya. Oleh karena itu kata dalam riwayat yang lain, al-hasadu yufsidul iman. Dengki ini betul-betul merusak iman. Kama yufsidus sibr al-asal. Sebagaimana as-sibr ini daun pahitan ya. Itu bisa merusak madu ya. Madu yang manis bisa jadi pahit ya. Itu kira-kira hasad seperti itu. Para jamaah rahimakumullah. Tapi dikatakan oleh dalam hadis yang lain, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, artinya tidak boleh hasad, iri maksudnya, kecuali pada dua hal. Nah, pada dua hal. Jadi, kita tidak boleh hasad itu artinya tidak boleh iri, kecuali pada dua hal. Ya. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Ada orang kaya. Itu orang kaya, benar-benar kaya. Tapi walaupun dia kaya, itu hartanya dihabiskan buat membantu orang, membantu lembaga-lembaga pendidikan, membantu masjid, membantu anak-anak yatim, membantu orang-orang jompo. Hartanya digunakan kayak begitu tuh. Itu boleh iri yang kayak begitu tuh. Ya, boleh iri. Bahkan orang iri yang seperti ini nih, walaupun dia belum bisa kayak dia udah dapat pahala. Ya Allah, kalau sekiranya Engkau berikan saya harta kayak dia, saya juga akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang itu. Ya. Maka dia berupaya untuk bisa menjadi orang seperti itu dibolehkan. Ya. Iri yang seperti ini dibolehkan. Inilah yang disebut dengan namanya tadi ghibthah namanya. Ghibthah itu bentuk hasad juga. Tapi hasad atau ghibthah ini adalah hasad yang dibolehkan. Jadi orang itu diberikan harta yang begitu banyak, akan tetapi digunakan harta itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita boleh iri dengan orang yang seperti itu. Bahkan wajib kita punya rasa iri dengan orang yang seperti itu. Ya. Yang kedua adalah rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang diberikan ilmu, orang alim. Ya. Orang alim, orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ilmu itu dia amalkan dalam kehidupannya dan diajarkan kepada orang lain. Jadi ada orang yang diberikan ilmu, kemudian ilmunya diamalkan, lalu diajarkan kepada orang lain. Pertanyaan adalah antara yang ilmu kita nih Pak, ilmu kita, kira-kira antara ilmu dengan yang kita amalkan banyakan mana nih? Banyakan ilmu kita apa banyakan yang kita amalin? Yang ini ilmu kita kan ngaji dari kecil sampai kita tua ngaji terus, belajar terus. Mana yang lebih banyak, yang kita amalkan atau ilmu kita? Atau sudah berapa persen kira-kira dari ilmu kita yang kita amalkan? Kan kalau kita bicara haram halal, itu bukan hanya manusia yang tahu. Binatang juga tahu tuh halal haram. Misalnya kayak kucing itu. Kucing kalau kita lagi makan, ada ayam, ada daging, dia di depan kita nungguin diapain? Nungguin dibagi, dikasihani sama kita. Ya. Kalau kita kata kucing, pelit amat sih, kata kucing begitu. Ya. Nah dia nunggu dibagi. Tapi bisa jadi ketika kita lalai, ketika kita tidak fokus, atau mungkin makanan kita tinggalkan,
bisa jadi kucing tuh mengambil makanan yang ada di piring kita. Begitu diambil, langsung dia lari. Kenapa dia lari? Kenapa kira-kira dia lari tuh? Kucing habis mengambil makanan kita, dia lari. Kenapa kira-kira? Karena dia tahu yang diambil nggak halal. Dia takut sama yang punya. Begitu dia bawa ke samping, ketemu kita, dia lari nggak? Kaget luar biasa. Jadi ternyata kucing juga tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita juga sama tahu mana yang halal, mana yang haram. Cuman ini kita rata tahu nggak sholat berjamaah itu pahalanya 27? Tahu nggak? Tahu. Ini kalau orang semua sholat penuh nggak Pak? Penuh kan? Orang-orang yang tidak sholat di masjid sekarang ini tahu dia pahala sholat berjamaah itu 27. Kalau sholat di rumah berapa? 1. Tahu semua orang. Tapi bagaimana dengan yang kita ketahui dengan apa yang kita amalkan? Ini rasanya masih jauh nih. Ya. Nah maka kita boleh iri kepada orang yang punya ilmu, ilmunya luas, ilmunya diamalkan, tapi juga ilmunya diajarkan kepada orang lain. Makanya belajar itu tidak dibatasi oleh umur. Belajar itu kepada siapa saja, walaupun itu dulu murid kita. Ya. Ternyata sekarang dia sudah lebih pintar, kita belajar sama dia. Jangan merasa diri kita sudah penuh. Karena kalau kita mau belajar kemudian kita merasa sudah melebihi daripada dia, maka kita tidak akan mungkin mendapatkan ilmu itu. Bagikan kita ingin menuangkan air itu sudah penuh di gelas, lalu kita ingin tuang lagi, maka nggak akan mungkin masuk air itu. Ya. Sama dengan kita belajar. Kalau kita belajar ngeliat orangnya, gua tahu banget siapa ustadznya itu. Wah, ya gua karena nggak enak aja gua hadir dah. Ya. Dia nggak niat belajar, maka kehadiran dia di situ tidak memberikan efek, tidak memberikan manfaat. Ya. Kenapa? Karena dia ketika belajar itu sudah merasa melebihi daripada apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, maka di sini bagaimana cara mengobati sifat dengki ini, sifat hasad ini? Yang pertama, kita harus mengobati dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan kita banyak belajar, banyak mengkaji, maka sifat dengki yang ada pada diri kita ini sedikit demi sedikit akan sirna, sedikit demi sedikit akan hilang. Ya. Kenapa kita mengetahui betapa besarnya bahaya hasad itu apabila ada pada diri kita? Apalagi hasad ini, ya, hasad ini bisa menyebabkan kalau direalisasikan hasad itu dengan ucapan dan perbuatan bisa menghilangkan amalan atau pahala dari amalan-amalan kebajikan yang kita lakukan. Nah maka kita harus mengobati hasad ini dengan ilmu yang bermanfaat. Ya. Sedangkan orang yang didengkiin nggak ngepek dia. Ya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, bahkan dia untung. Orang yang didengkiin itu dia untung. Untungnya apa? Di dunia dia tenang aja. Ya, nggak ngaruh. Ada orang dengki sama dia nggak ngaruh. Santai aja. Tapi orang yang dengki, makan nggak enak, tidur nggak enak. Pokoknya badannya nggak bisa gemuk. Mohon apa yang kurus ya bukan ya? Ya. Jadi perasaan sakit aja tuh kalau ngeliat dia. Bahkan sampai udah ke masjid pun sama-sama ke masjid. Ngeliat dia ada di sana. Padahal tempat yang kosong di sana, najis kok duduk dengan dia gitu. Ya. Kenapa ini dengki? Dan ini penyakit yang memang luar biasa, bahaya. Ya. Ya. Kemudian dia juga dalam urusan akhirat dia, orang yang dengki ini, pertama amal-amal ibadahnya habis gugur, rugi dia nanti dari akhirat. Bahkan dia nanti akan menjadi orang yang muflis. Orang yang bangkrut nanti dari akhirat. Kenapa? Pahala yang diambil oleh Allah dan akan dilimpahkan kepada orang yang dia dengki. Nah sedangkan orang yang dia dengki, dia tidur enak, makan enak, emang nikmatnya juga dia dikasih sama Allah. Ini orang yang dengki pengen banget itu nikmat yang ada pada orang itu hilang. Ternyata rezekinya semakin bertambah, makin kesel dia. La ilaha illallah kata dia. Pokoknya nggak bisa tenang. Yang kedua, orang yang hasad ini, orang yang didengkiin, dia mendapatkan hadiah yang dia nggak tahu-tahu. Ya. Dapat hadiah besar. Apa hadiahnya? Kalau dia digibahi, dosa-dosa dia rontok. Ya. Dosa-dosa dia hilang. Bahkan nanti dari akhirat bisa jadi dia ternyata dapat bonus besar,
Karena selama hidupnya dia selalu banyak orang yang dengki dengan dirinya. Ya. Nah, gini Pak. Tapi kita juga harus sadar, tidak bisa kita membuat orang itu senang sama kita semua. Jadi ridwan nasi goyatun la tudrok, kata Imam Syafi'i. Membuat orang suka sama kita semua itu nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu kita jangan terganggu. Kalau kita sudah meyakini ini benar nih, udah laksanakan kebenaran itu. Jangan kita terganggu dengan ocehan orang. Nah, dengan ocehan orang. Maka kenapa? Kalau itu terganggu, akhirnya tujuan target hidup kita tidak akan tercapai. Jadi sudahlah, kalau ada orang nggak suka sama kita, jangan kita ambil pusing. Terus kita lakukan apa yang kita anggap benar, walaupun orang nggak suka dengan kita. Nah, kenapa? Karena mengharapkan orang suka semua itu nggak mungkin. Ya. Apa sih yang menyebabkan orang itu jadi punya sifat dengki? Banyak faktor, di antaranya, ya, karena memang dia punya sifat permusuhan, nggak suka sama dia. Karena dia nggak suka, ya, karena dia punya sifat permusuhan, punya kebencian. Karena dia ada kebencian ini, maka muncullah sifat hasad. Atau ta'azzuz, atau dia merasa lebih mulia, lebih hebat dari orang lain. Dia nggak ingin ada orang lain di sini lebih hebat dari dirinya. Jadi ketika ada orang yang muncul, maka dia menjadi nggak suka. Kenapa? Karena dia merasa sudah lebih mulia. Ini juga biasa penyakit ustadz, Pak. Ya, penyakit ustadz. Ustadz begini, begitu dia jadi tokoh atau ustadz di situ, ada lagu baru. Ustadz siapa tuh? Belajar di mana dia? Gitu. Nah, udah begitu aja tuh. Dia nggak suka ngeliat ustadz baru tuh, dia nggak suka. Ya, kenapa? Karena bisa jadi nanti dia menganggap ketokohannya berkurang. Nah, ini kalau ada orang yang kayak gini nih, itu adalah karena dia punya sifat at-ta'azzuz namanya, merasa dirinya itu lebih mulia daripada yang lain, maka akhirnya muncullah sifat hasad, sifat dengki. Orang yang kayak gini biasanya itu berat untuk memuji orang lain. Ini orang punya kelebihan, tapi dia berat untuk memuji. Ya. Memuji depan orang lain itu dia berat sekali. Nah, ciri-ciri orang yang hasad itu, dia sangat sulit untuk memuji orang yang punya kelebihan. Ya, kalau dia orang itu dia dengki. Gitu. Yang ketiga, hubriyasah. Dia ingin cinta atau senang menjadi pemimpin. Ya. Kita lihat pas sekarang nih dalam pilkada, ada nggak orang pada hasad tuh? Membongkar aib lawan politiknya itu kan? Itu hasad. Ya. Kenapa? Karena hubriyasah, cinta kepada kepemimpinan. Ya. RT sama RT bersaing, bisa jadi juga tuh nanti ada membongkar aib masing-masing. Itu bisa jadi begitu. Ya. Itu penyebab hubriyasah, ya, minta jabatan atau pengen mendapatkan jabatan itu, ya, itu salah satu penyebab yang dia bisa punya penyakit sifat hasad. Ya. Ada orang udah ustadz pengen jadi RW, udah ustadz pengen jadi RW, iya kan? Harusnya ustadz enggak, dia udah ustadz pengen jadi RW. Begitu dia kalah, kesel. Ini orang nggak hormat, gua kan ustadz, masa nggak dipilih gitu? Kesel. Ini kan namanya hubul jah yang begini nih. Iya. Ya. Padahal jabatan jadi ustadz udah bagus, pengen jadi RW. Kenapa? Kalau jadi RW katanya lumayan, ada gajinya katanya. Gaji tetap. Berapa sehari? 2 juta ya? 2 juta bismillah. Nah, tapi kan akhirnya ini jadi menimbulkan sifat hasad, dengki pada dirinya. Ya. Nah, kemudian apalagi termasuk orang yang hatinya keruh, dirinya kotor. Kalau orang yang hatinya kotor, hatinya keruh, ini sangat mudah karena memang di situ sudah ada berbagai macam penyakit-penyakit yang muncul di dalam hatinya, maka salah satunya adalah penyakit hasad. Nah, sedangkan orang yang didengkiin ini nggak ngefek dia enak-enak saja. Ya. Tetapi sekali lagi jangan merasa hina kalau ada orang dengki sama kita. Jangan merasa rendah hati kalau ada orang ngomongin kita. Kalau ada orang yang ngomongin kita, itu menunjukkan bahwasanya kita adalah manusia. Kita ini manusia yang banyak salah dan banyak hilaf. Malaikat nggak ada yang ngomongin. Ada nggak ya orang yang ngomongin malaikat? Nggak ada, karena dia nggak bersalah. Malaikat tuh hamba Allah yang terbebas dari kesalahan dan dosa. Lah kita ini
kalau ada orang yang ngomong kita, kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Berarti kita ini memang benar-benar manusia. Yang kedua, kalau ada orang ngomong kita, kita jadi introspeksi. Introspeksi diri kita. Oh, berarti kita banyak kehilangan kesalahan yang harus perlu kita perbaiki, kita mohon ampun kepada Allah. Jadi jangan merasa rendah hati, merasa terhina karena diomongin sama orang. Nggak perlu. Iya. Karena orang yang ngomongin itu lama-lama juga capek, bahkan makin sakit dia. Karena sakit itu mulai dari hati kan. Orang yang dia benci, orang yang dia dengki ini semakin hidupnya semakin mudah. Dan orang yang suka mendengki orang itu hidupnya makin susah, Bu. Yakin Bapak Ibu semua, kalau ada orang yang hidupnya selalu dengki sama orang lain, hidupnya semakin susah, semakin sempit dadanya. Jadi kita berlapang dada kalau ada orang yang dengki sama kita, hasad dengan kita, sering ngomong-ngomongin kita, maka kita bersyukur. Berarti pertama, kita ini sebagai manusia. Yang kedua, kita ini mengetahui tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, biar supaya kita memperbaiki diri kita. Kalau memang itu tidak benar, maka bersyukurlah, berarti kita sedang dikurangi dosa-dosa kita. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan sampai begini. Assalamualaikum. Ada nih kadang-kadang ibu-ibu, ada assalamualaikum, temannya nggak jawab, itu sampai dibawa tidur. Emang apa salah gua? Apa salah gua coba? Lagi tidur sendiri ngomong gitu dia. Kenapa? Karena ada temannya, dia ucap salam, temannya nggak mau jawab. Assalamualaikum. Melengos dia, bahasa Betawinya melengos, nggak mau jawab. Nggak usah sakit hati. Lah biar aja kalau ada kita ucap salam orang nggak jawab, kita sudah dapat pahala. Karena menjawab salam itu sunnah, jawabnya hukumnya adalah wajib, dia berdosa. Kenapa kita harus sakit hati kalau ada kita mau ucap salam orang tidak jawab? Udah santai aja hidup ini. Jadi jangan selalu memikirkan apa yang tidak perlu kita pikirkan. Itu jadi beban, pikirin gitu banyak, tambah lagi beban-beban yang begitu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan. Alhamdulillah, jazakallahu katsir penutur kita yang baru saja menyampaikan pelajarannya untuk kita, memberikan nasihat-nasihat untuk kita. Ada 3